Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar kalian hari ini? Nah, senang sekali di sini rekan-rekan guru diberikan kesempatan untuk melayani ibadah online kita pada pagi hari ini. Kami berharap semoga kalian di rumah tetap sehat, karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka untuk itu, silakan persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih dari Tuhanlah yang mampu mengubah hati kita. Kasih-Nya yang melebihi segalanya di dalam hidup kita. Berikanlah yang terbaik dari hidup kita hanya untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian yang Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah memelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini kembali kami bisa menikmati kehidupan yang indah yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami yang beribadah di rumah. Mohon Tuhan menolong kami, memberkati setiap yang ada di rumah masing-masing, yang menggunakan HP atau apapun multimedia. Kami mohon Tuhan yang memberkati dan memberkati Pak Lopen nanti akan memimpin firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, generasi muda yang ada di rumah. Harapan kami kepada kalian, keadaan kalian dalam kondisi baik-baik saja. Nah, demikian juga kepada kita semua. Pagi hari ini kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita telah berdoa kepada Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kembali kita akan berdoa, kita menyerahkan firman Tuhan supaya Tuhan menjamah setiap hati kita sehingga kita sungguh dibentuk, dijamah oleh firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Alangkah bersyukurnya kami kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi ini dengan boleh berdiri kokoh, hidup dengan baik, itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing. Kami boleh hidup sehat,
Dan saat ini kami mau beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, Tuhan tolong setiap kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur ketika firman Tuhan dibentangkan kepada setiap kami. Allah Roh Kudus, mari Engkau berkarya bagi setiap kami, sehingga firman-Mu yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup di dalam Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini akan baca di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-12. Amsal, pasal yang ke-18, ayat yang ke-12 ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang masalah hati, ya. Tetapi bukan hanya itu saja yang akan kita bahas. Intinya adalah tema kita pagi hari ini berbicara masalah jangan sombong. Ya, kalian pasti pernah menonton film yang sangat luar biasa, yang bahkan sampai hari ini masih ditayangkan di TV-TV. Ya, betul, itu adalah film Titanic, yang dimana mengisahkan tentang sebuah pelayaran kapal besar yang luar biasa. Nah, kita akan belajar tentang kesombongan di situ. Anak-anak, kapal Titanic adalah kapal layar yang sangat luar biasa, megah, mewah, dan bahkan termahal, dan sangat terkenal di tahun 1912. Dan bahkan pembuatan kapal ini menghabiskan jutaan dolar. Nah, kapal Titanic ini juga merupakan kapal kebanggaan, ya, bahkan kapal impian. Namun sangat disayangkan ketika pelayarannya pertama, ketika melewati Samudra Atlantik, kapal ini menabrak gunung es yang begitu besar sehingga menyebabkan kapal Titanic ini tenggelam. Nah, apa yang terjadi di balik semuanya itu? Setelah diteliti, ternyata awak kapal terlambat memberitahukan kepada nahkoda bahwa ada gunung es di depannya, sehingga nahkoda kapal terlambat untuk memutar arah dari kapal Titanic, sehingga kapal Titanic tenggelam dan tinggal menjadi sejarah. Dan catatan yang paling penting di situ adalah sebelum kapal ini berlayar, desainer dari kapal Titanic ini berkata, kapal Titanic yang megah, yang mewah ini tidak akan pernah tenggelam sekalipun Tuhan melakukannya. Nah, sobat muda, dari semua ini kita belajar bahwa ada kata-kata kesombongan yang keluar dari desainer dari kapal Titanic. Nah, kalau kita mengatakan bahwa hari ini kita nggak pernah sombong, ternyata maka kesombongan itu bukan hanya terbatas dalam kata-kata kita, tetapi juga pikiran dan sikap hati kita yang angkuh ternyata masuk dalam kategori dosa kesombongan, dan semuanya itu dibenci oleh Tuhan. Nah, sobat muda sekalian, mungkin kita berpikir dan berkata dalam hati kita bahwa saya tidak pernah sombong. Namun, tetapi ternyata tanpa kita sadari, kita merasa diri kita adalah orang yang hebat dari orang lain. Kemudian itu merupakan sebuah dosa kesombongan. Dan sikap apa yang membuat kita sombong? Apakah skill kita, kepintaran kita, kegantengan kita, kecantikan? Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan dapat menjalani kehidupan ini adalah bukti dari kebaikan Tuhan. Tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan terhadap Tuhan maupun kepada sesama. Sobat muda, kalau kita menyadari hal ini, maka kita bisa menjalani hidup ini dengan rendah hati. Dan itu akan terpancar dari kehidupan kita sehari-hari. Maka Tuhan akan selalu berkenan kepada hidup kita yang rendah hati. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu, bergantunglah sepenuhnya kepada Dia. Karena dengan bergantung dan rendah hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian, sobat muda sekalian di rumah. Dan mari kita berdoa pada pagi hari. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan bersama. Bagaimana hidup dan sikap hati kami yang harus rendah hati. Kami seringkali memiliki kesombongan dalam diri kami. Kami bangga dengan apa yang kami miliki, sehingga menganggap orang lain
tidak penting, bahkan kami tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tolong setiap kami untuk mengerti, memahami bagaimana hidup yang harusnya berkenan kepada Tuhan, yaitu sikap hati yang rendah hati. Kami mohon kepada Tuhan, anugerahkan kepada kami, supaya kami boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kehidupan sehari-hari kami dapat terpancar melalui perilaku perkataan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang rendah hati, menghormati sesama, dan terlebih menghormati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.